Ya dalam melayani apalagi sesuatu yang jalan terus-menerus ya kita pasti sering juga ngalami jenuh Iya. gitu ya. Kok wayahku lagi. Setiap kali kita melayani itu ada satu tuntutan. Hmm. Ya merasa seperti itu ya, ada semacam tuntutan gitu. Apakah kita melayani itu dengan benar dalam bukan bukan arti tekniknya Iya, atau iya, bagaimana, iya, tapi iya. apakah memang hati kita benar melayani. Waktu mendengarkan firman Tuhan kita sedang ada masalah, kemudian waktu firman disampaikan kita dengarkan kok enak sih ngomongnya itu, kok enak gitu. Kemudian protes kita ngomong Iya. karena kita di rumah kan Iya, bisa iya, protes iya. ya, di rumah. Oh ya enggak bisa gitu sih kan, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Iya. Langsung dijawab, Saat itu juga. langsung ngomong, langsung dijawab. Tapi kalau begini, begini, begini. Kita sampai heran. Kemudian kita ngomong lagi, enggak bisa gitu, kalau begini, begini gimana? Dijawab lagi. Wih. Langsung. Jadi kayak kita Iya, omong-omongan itu iya, sama iya. yang bawakan firman di sini. Sampai, oh wow, ini kebetulan macam apa? Iya. Angkat panji-panji kemenanganmu. Injak iblis. Iblis dikalahkan. Dihancurkan oleh darah domba. Shalom, selamat datang di podcast Kesaksian Kita. Bersama dengan saya Samuel Dimas, saya adalah host untuk podcast kita kali ini. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ko Arnold. Shalom Ko Arnold. Shalom bagi. Wes, gimana kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan, luar biasa ya Go. Oke, nah sebelum memulai nih, saya pengen tanya dulu Go, gimana kesibukannya? Ya kalau saya sehari-hari memang ada usaha di kantor bidang genset ya. Oh, oke. Kita persewaan genset. Kita juga ada berapa ya yang lain-lain lah, jualan yang lain-lain juga Oke. selain genset. Berarti kesibukannya sehari-hari juga berbisnis ya, Yes. selain melayani juga. Oke, kira-kira untuk para penonton yang belum pernah mengenal nih, boleh tahu nggak dulu cerita awalnya pelayanannya gimana? Kalau sekarang kan tahunya ini sudah berkhotbah ya, sering kali muncul di YouTube-nya gereja. Tapi cerita awalnya gimana sih dulu? Ya pelayanan kita dulu, kalau saya dulu memang mulai dari kaum muda ya. Oh, oke. Jadi agak terlambat juga karena waktu itu sudah tahun-tahun akhir kuliah. Oh, Jadi waktu itu pelayanan pertama masuk untuk paduan suara, Oh, suara oke. kaum muda, juga backing vokal di kaum muda. Ya dari situ kemudian ya berlanjut begitu saja Iya. lah. Setelah itu melanjutkan ke umum ya sampai sekarang ini seperti iya, iya, iya. Makanya salah satu pelayanannya juga sebagai WL ya. iya saat ini. Oke. Nah, kalau misalkan kita berbicara dengan angka ini, Koy, berarti sudah berapa tahun melayani? Wih, ya 20 tahun lebih ya mungkin ya. 20 tahun lebih ya. Luar biasa ya. Tapi di sini banyak yang melayani lebih dari itu. Oh iya, nanti kita tunggu cerita-cerita selanjutnya. Cerita-cerita ya. selanjutnya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dari Ko Arnold berarti selama 20 tahun nih melayani. Kira-kira ada nggak sih Ko cerita-cerita yang mungkin Ya dalam melayani apalagi sesuatu yang jalan terus-menerus ya kita pasti sering juga ngalami jenuh Iya. gitu ya. Kok wayahku lagi. Tapi secara umum dalam ya selama melayani saya merasa justru sebetulnya saya yang lebih banyak dilayani Oh, gitu. oleh Tuhan daripada saya melayani. Pelayanan saya sebetulnya kan ya semua orang bisa melakukan itu sebetulnya kan, banyak orang yang bisa juga menyanyi, memimpin di depan itu ya mereka kalau ada karunia dari Tuhan pasti bisa. Tapi justru saya merasa di situ Tuhan memelihara saya di gereja ini dari situ. Itu setiap kali kita melayani itu ada satu tuntutan. Ya merasa seperti itu ya, ada semacam tuntutan gitu. Apakah kita melayani itu dengan benar dalam bukan arti tekniknya Iya, atau bagaimana, iya, tapi apakah memang hati kita benar melayani. Nah, jadi seringkali ya kalau di rumah itu kalau sudah ada istri, ada suami, kadang kan ada masalah, ada bentrok dikit, atau mungkin lagi masalah di kantor atau sebagainya. Kecenderungan hati kita adalah kalau kita lagi tengkar nih ya, kecenderungan adalah kita tidak mau damai dulu. Kan gengsi lah, maksudnya apalagi sebagai cowok itu kan
Bukan saya yang salah. Bukan gitu saya yang ya. salah, ya. Itu salahku, ini salahmu. Kamu yang nggak ngerti apa ya. Tapi waktu kita mau melayani, itu beberapa kali memang, jadi kerasa gimana? Kamu mau maju dengan hati yang kayak gini? Apakah kamu mau berkeras hatimu seperti ini? Dan di situ seperti Tuhan memberi waktu bagi kita untuk ayo sekarang jangan diperpanjang. Kalau kamu memang sedang dalam keadaan marah, kamu sedang dalam keadaan tidak beres dengan suami, dengan istri, ya sekarang ini loh, ini waktunya. Jadi waktu itu, jadi saya merasa ini kalau saya tidak melayani, Panjang ya. mungkin panjang ceritanya. Bahkan mungkin pernikahannya yang jadi pendek ceritanya. Oh, wow. Jadi saya melihat beberapa teman yang lain yang mungkin tidak punya kesempatan melayani semacam itu, kemarahan cenderung disimpan, dan saya bisa paham karena saya juga akan seperti itu. Jadi saya melihat ya Tuhan justru menolong saya dalam pelayanan itu. Jadi memang istilahnya lewat pelayanan demi pelayanan itu justru semakin diproses ya. Yes, Secara humility mungkin, kerelaan untuk ya udahlah aku say sorry dulu gitu. yes, walaupun itu. say sorry dulu itu nomor satu kan. Walau tidak mudah ya, memang seperti itu. Oke. Iya, Bu. Berarti selama 20 tahun gitu ya. Dan itu salah satu pembelajaran juga yang didapat. Ya. Nah, kalau sepanjang ini berarti sudah pelayanan selama 20 tahun ini, ada nggak sih ya? Ini mungkin saya agak nyeleneh dikit ya. Ada nggak sih pelayanan yang sebenarnya Koko memilih untuk tidak mau mengambil di situ? Loh, kan ini hard question ya. Sebetulnya nek kalau bisa jangan di situ. Oh iya, kalau bisa dengan situ. Ya, salah satunya penatua ini. Waduh. Ya. Ya kalau bisa jangan di situ. Gitu. Ya saya specifically memang sempat bicara kalau boleh jangan di situ. Ya, terlalu mengerikan. Kalau boleh tahu kenapa? Karena kan ini mungkin kalau dari perspektif saya dan mungkin dari jemaat-jemaat yang lain, sebenarnya kan kalau jadi penatua itu kan jabatan yang terhormat. Jabatan yang terhormat itu kan justru mengerikan sekali. Dan juga untuk kepenatuaan itu sebetulnya butuh hati yang memang sangat mempedulikan jemaat, hati yang sangat care. Saya ya terhadap orang lain, saya sebetulnya bukan tipikal orang yang care atau sebagainya. Nah, tapi saya percaya itu gini. Kita dalam tubuh Kristus itu kan memang macam-macam, Pak. Jadi setelan kita kan tidak sama gitu. Ya, apakah memang kemudian saya diarahkan untuk melengkapi supaya tidak semua satu setel, saya tidak tahu. Nah, tapi karena memang sudah masuk ya kita coba sebaik-baiknya dipegang. Oke. Nah, berarti secara tidak langsung ketika sebenarnya ini dalam mindset ini sebenarnya saya sudah menghindari lah ya istilahnya. Tapi ketika Tuhan percayakan itu berarti pergumulannya sangat berat. Iya, terutama untuk kayak penatua ini kan memang harus komitmen suami istri. Jadi kan bukan satu orang saja, tapi harus memang terdukung. Bukan hanya suami istri, tapi anak-anak juga. Nah, dalam hal ini juga harus bisa mendukung. Karena jangan sampai kita berperang di dua front. Jadi di front pelayanan kita sudah dapat tantangan, kita ngadep belakang, di rumah ternyata ada serangan dari belakang kan susah. Jadi memang harus satu hati. Iya, karena memang tanggung jawabnya sangat besar. Tanggung jawabnya mengerikan. Iya. Oke. Oke, berarti sepanjang Koko sudah pelayanan ini, boleh tahu nggak apa sih kebaikan Tuhan yang paling dirasakan? Kembali saya nggak ngomong satu peristiwa yang tapi kalau saya look back gitu, ya rasanya mulai saya kecil sampai saat ini saya pikir Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik. Maksudnya gini, saya lahir dalam keluarga yang mengenal Tuhan. Itu sesuatu kebaikan luar biasa. Berapa peluangnya saya lahir dalam keluarga yang mengenal Tuhan, dalam keluarga yang serius dengan Tuhan, lebih lagi. Tidak hanya mengenal ya, tapi bukan hanya mengenal tapi serius dengan Tuhan. Dan mulai kecil saya punya oma, saya punya mama, saya punya papa yang serius dengan Tuhan dan bukan cuma ngomong tok, tapi menunjukkan keseriusan itu modelnya seperti apa. Dan
Ya belakangan saya melihat ada banyak keluarga meskipun Kristen tetapi juga dalam perilaku sehari-hari jauh sebetulnya. Maksudnya Kristen kok kayak gini sih? Anak itu sampai bisa bertanya seperti itu. Ya. Nah, saya tidak mengalami itu. Saya melihat bahwa yang di gereja di sekolah minggu diomongkan, papa saya, mama saya, oma saya omongkan, saya lihat perilaku cocok. Dulu saya enggak sadar Nggak notice, itu ya. sesuatu yang luar biasa, tapi sekarang saya perhatikan ini kebaikan Tuhan buat saya. Ya di dalam studi Tuhan juga menyertai prestasi cukup bagus. Saya lihat sepanjang hidup saya adalah kebaikan. Kemudian tantangan kan, Ya. mulai ada tantangan ini, tantangan itu, masalah ini, masalah itu. Ya saya lihat banyak juga, tapi ya Tuhan dalam masa-masa saya putus asa, ya Tuhan itu ada itu. Oke. Tuhan itu ada. Kita memang kalau menyerahkan pada Tuhan, kita bisa expect ada jalan keluar. That's it. Oh, oke. Terus kita pelajari terus. Kadang lupa juga. kena masalah lagi. Waduh Tuhan ya opo ya. Tapi ya fakta bahwa di dalam masalah kita masih bisa tanya Tuhan gimana ya. Ya itu saya pikir satu kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi ini tadi ada satu hal yang menarik yang saya notice ya. Jadi ada Koko dengan statement iman yang kuat, Koko bilang bahwa Tuhan itu ada. Gitu. Nah, saya boleh tahu nggak kira-kira waktu poin apa ya yang membuat iman itu akhirnya tidak tergoyahkan untuk Koko? Ya memang kalau dirunut dari kecil ya kita kan diajar berdoa ya sebetulnya pengalaman waktu itu juga ada kecil tapi seperti kamu tadi bilang kan pengalaman itu adding up jadi menumbuhkan pemahaman kita bahwa Tuhan itu ada. Yang paling akhir itu sebelum saya masuk kuliah teologi kita bisa melihat peristiwa itu kebetulan atau satu desain atau by design gitu ya. Nah itu yang kita perlu membedakan betul. Nah waktu itu saya memang memikirkan untuk mau sekolah teologi S2. Kemudian saya bertahun-tahun saya tunda karena saya pikir ini masih sibuk saya masih banyak kesibukan. Nah satu saat saya tuh sampai ngomong dalam hati sama Tuhan, coba kalau saya nggak ada kerjaan ini. Saya ada satu pekerjaan yang saya jalan sampai lama, tahunan, nggak selesai. Dan saya tahu saya nggak bisa menyelesaikan kerjaan ini, terlalu berat buat saya. Dan satu saat saya ngomong sama Tuhan coba kalau kerjaan ini tidak ada, saya kan bisa punya waktu untuk sekolah teologi. Nah, Tuhan izinkan satu saat, kerjaan ini benar-benar selesai, Pak. Dan selesai dengan cepat. Dengan cepat itu maksudnya pagi saya masih ada masalah ini pekerjaan ini, pagi saya bangun tuh masih ada masalah ini, malam saya tidur masalah itu sudah ada. Langsung dijawab ya. Just like that, instan hilang. Nah, tapi begitu selesai instan hilang, saya enggak langsung sekolah, saya lupa juga sekolah ini. Terus satu saat saya sedang makan sama keluarga, anak saya itu tiba-tiba duduk di depan saya terus dia ngomong. Tadi di sekolah itu saya ketemu guru agama itu cerita saya itu sakit. Kenapa kok sakit? Karena saya itu janji mau sekolah lagi tapi saya tidak lakukan. Terus saya sakit di depan sampai kaget. Apa ini maksudnya? Saya tidak pernah cerita sama orang lain. Istri saya juga tidak tahu. Saya langsung ngomong sama Sylvie, istri saya sebetulnya juga janji kayak gitu. Langsung dia bilang itu, besok cari sekolah. Kebetulan macam apa itu? Maksudnya kalau kita ngomong, ya itu kebetulan, tapi kebetulan macam apa itu? Terlalu aneh untuk jadi kebetulan buat saya. Ya itu salah satu aneh itu saja. Tapi kalau secara umum, ya pengalaman hidup kita kan menunjukkan saat kita ada masalah, saat kita menghadapi tantangan, lalu kita berdoa, kita menyerahkan pada Tuhan, ya kita bisa melihat bagaimana hasilnya. Gitu. Mungkin kita tidak lolos dari masalah itu, tapi bagaimana hasilnya masalah itu. Apakah itu membuat kita semakin paham Tuhan, semakin kepingin kenal Tuhan? Saya pikir itu menunjukkan bahwa ya yang kita alami tadi by design, bukan cuma kebetulan yang semacam itu, tetapi yang bahkan yang kesulitan pun by design. Iya. Dan itu proses yang panjang ya. Maksudnya panjang itu dalam arti
memang mungkin ada masanya, ada orang-orang tertentu ketika berdoa memang nggak langsung, ya. Tapi ketika momennya itu ada, itu memang mungkin Roh Kudus ya yang mengingatkan. Yes. Kayaknya ini memang janji yang sudah Yes. kamu Ya, ya. ada gitu. Jadi pada saat-saat itu kan kita bisa diingatkan akan iya, firman. betul. Kadang firman, ya kita mendengarkan firman Tuhan dari tempat ini pun, saya pernah sama istri saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Kita waktu itu tidak sempat datang, kita online. Waktu mendengarkan firman Tuhan kita sedang ada masalah. Kemudian waktu firman disampaikan, kita dengarkan, kok enak sih, ngomongnya itu kok enak. Kemudian protes kita ngomong, Iya. karena kita di rumah kan Iya, bisa protes iya, ya, di rumah. Oh ya enggak bisa gitu sih, kan kalau gini gimana, kalau gitu gimana? Ya, Langsung dijawab, saat itu juga. langsung ngomong, langsung dijawab. Tapi kalau begini, kita sampai heran. Kemudian kita ngomong lagi, enggak bisa gitu, kalau begini gimana? Dijawab lagi. Wih, Langsung. Jadi kayak kita omong-omongan Iya, itu iya, sama yang bawakan firman di sini. Sampai, oh wow, ini kebetulan macam apa? iya, Gitu ya. iya, betul. Nah, maksud betul, saya kita perlu peka juga hal-hal semacam ini yang kelihatannya heboh banget ini. Tapi kadang nggak perlu seheboh itu pun. Ya kita baca firman Tuhan, kita dengarkan yang normal-normal aja. Kita harus ingat bahwa yang di belakangnya yang heboh tadi sama yang normal-normal itu Tuhan yang sama gitu. betul. Dan itu yang justru memperkuat bahwa ya memang Tuhan kita Tuhan yang hidup. Yes. Karena berbicara langsung kan, Ya. melalui mungkin perantaraan orang lain ataupun Yes, proses ya. kita baca Alkitab gitu. Ya, oke, thank you Ko. Berarti memang kepekaan itu harus kita miliki, Ya kita kembangkan. kita kembangkan. Kita kembangkan. Oke. Nah, maka pertanyaan selanjutnya, ini challenge-nya ini. Koko punya anak. Maka caranya menumbuhkan atau mengajarkan kepekaan itu sama Vea gimana? Saya pikir kalau kita ngomong teori, kita ngomong teori, oh, Tuhan itu ada, gitu ya. Ya saya pikir itu dari sekolah minggu dia juga sudah dapat, sehari-hari kita ketemu ngomong. Ya saya berharap memang pola pikir kita dia juga menangkap ya. Tetapi juga dari teladan hidup, seperti saya pikir waktu saya masih kecil dulu, saya melihat orang tua saya bagaimana itu. Ngomong-ngomong gini, enak-enak ngomong gini, tiba-tiba ngomongkan tentang Tuhan. Dia ngomong gini, saya ingat papa saya ngomong sama mama saya. Untung ya kita dulu sembahyang itu tidak dijawab. Itu saya masih SD itu. Itu di jalan, di mobil lagi jalan, kemudian papa saya ngomong sama mama, untung ya kita dulu sembahyang itu tidak dijawab. Minta apa gitu nggak dijawab. Kenapa? Coba dijawab. Sombongnya gimana? Coba dijawab. Bisa lupa Tuhan waktu itu. Menarik. Nah, jadi buat saya event semacam itu justru lebih efektif ngomongkan tentang gimana sih kita dengan Tuhan daripada teori yang terlalu wah terlalu gimana itu sok-sokan. Berarti harus lewat teladan ya sebenarnya ya. Saya kira gitu. Dan itu karena juga bisa meningkatkan rasa curious juga kan Yes. Karena kan penasarannya itu kan melawan, loh, untung doa kok nggak dijawab, loh, bukannya doa harusnya dijawab gitu ya. Iya, make sense ya. Oke, thank you banyak. Oke, berarti sepanjang pelayanan ini ya tadi kita sudah dengar banyak cerita ya, naik turunnya, senangnya mungkin ada part-part yang ditakutkan juga, rasa nggak senangnya juga. Apa yang paling disyukuri selama dalam proses mengenal Tuhan dan melayani Tuhan? Mungkin kalau dibilang yang disyukuri ya bagaimana Tuhan sampai titik ini mengarahkan hidup saya. Ya, jadi ya saya tadi bilang mulai kecil, sekolah, mempertemukan dengan jodoh. Mempertemukan dengan jodoh itu buat saya sesuatu yang amazing buat saya. Karena saya bahkan tidak tahu bagaimana caranya memilih jodoh yang baik pada waktu itu. Kalau kita ngomong-ngomong sekarang sama istri saya, kita ya dia juga tanya, kamu dulu kok berani ya? Padahal mikirnya gak tahu, mikirnya gak panjang. Nah tapi saya bersyukur Tuhan yang mengarahkan. Tuhan mengarahkan. Nah saya tahu setiap orang perjalanan romantikanya mungkin pasti kesempatan masing-masing ya untuk bersama dengan Tuhan, saya pikir. Tapi saya bersyukur Tuhan bersama saya di dalam urusan ini. Penting sekali. Karena itu membuat kehidupan selanjutnya menjadi ya lebih berdasar lah. Saya bersyukur juga untuk gereja ini. Jadi gereja ini
menjadi satu landasan yang solid buat iman saya. Memberi kesempatan untuk melayani itu saya pikir luar biasa sekali. Memberi kesempatan untuk melayani, bahkan melayani dengan ramah. Maksudnya gini, kita dulu waktu pertama kali WL, ya, saya ingat pertama kali WL itu hari Jumat di sini, nervous sekali. Tapi saya tahu jemaat ini tidak akan menghakimi saya kalau saya kayak saya nyanyinya miring atau kodanya masuknya agak tepat. Nah, saya melihat gereja ini secara umum jemaatnya jemaat yang kekeluargaan. Jadi kita melihat orang-orang melayani dan kita senang meskipun ada kesalahan ini ya kita tidak menuntut harus sempurna seperti penyanyi ibu kota atau bagaimana. Nah, itu saya bersyukur gereja ini seperti itu, memberi kesempatan untuk melayani dan tidak menghakimi secara mematikan gitu ya, memberi peluang untuk kurang lebih gitu. Banyaklah semuanya yang disyukuri ya. Oke, iya kok. Karena memang salah satu concernnya kami ketika ingin membuat podcast ini kan memang kami ingin membagikan mungkin cerita-cerita yang mungkin di baliknya itu tadi. Dan memang kita ngelihat sendiri ya, kalau mungkin saya pribadi ketika melihat Ko Arnold ya sudah jadi gitu. Jadi itu dalam arti wis pelayanannya gini. Tapi ternyata dalam prosesnya banyak juga ya proses-proses yang mungkin ada masanya nggak yakin juga, ada masanya khawatir juga, ada masanya nervous juga gitu. Pasti. Dan sebetulnya tidak ada semua kita yang sudah jadi. Iya, betul. Kita semua masih work in progress. Benar juga. Work in progress kita semua. Sampai saat ini saya kalau WL itu hampir selalu kalau mau WL itu saya selalu mikir aku kok mau sih disuruh ya. Kok mau sih gue ngeri loh. Jadi kayak sekarang ini juga kok mau aku disuruh. Kaget tanganku. Tapi ya makanya work in progress. Iya, work in progress. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan terakhir ya, bagaimana cara Ko Arnold bisa mengalahkan mungkin itu rasa manusiawinya sebenarnya? Karena kan Tuhan kan sudah menunjuk Koko dengan pelayanan yang berada di depan terus ini. Terus cara ngatasinnya gimana ini? Ya memang harus persiapan dan latihan itu memang harus. Nggak boleh enggak. Persiapan dan latihan. Ya. Semakin kita mantap latihan, semakin kita mantap persiapan, ya waktu tampil jelas akan semakin bisa membawa diri semakin tenang lah. Itu sudah pasti, tidak bisa dicolong di situnya. Secara rohaninya yang tapi menurut saya lebih penting itu tadi yang saya katakan di awal. Jangan sampai kita maju di depan itu dengan disconnect antara apa yang ditampilkan dan apa hati. Orang mungkin tidak bisa tahu, orang mungkin tidak bisa menilai. Mungkin orang justru ngomong, kamu pura-pura. Ya, padahal kita berusaha tulus jujur. Karena Tuhan itu melihat hati, itu sih ngeri, Pak. Nah, saya pikir kalau kita memang hati kita sinkron sama apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tunjukkan, saya pikir kita aman lah. Kita aman dalam hal itu. Dan itu progresnya kan setiap hari ya, berjuangnya setiap hari. Jadi kalau mau pelayanan hari Minggu kan persiapannya hatinya juga kan. Setidaknya seminggu itu kan harus mulai konsen gitu loh. Iya. Betul. Apalagi istilahnya kalau pelayanan di depan, Koko sebagai yang membawa firman kan meminjam kata-katanya Tuhan ya. Itu kan. Dan pertanyaan terakhirnya adalah dari semua yang tadi Koko sudah ceritakan, ups and down, pelayanan sana sini dan sebagainya, pesan-pesan untuk teman-teman yang melihat bagaimana? Gunakan waktu untuk melayani, Pak. Gunakan kesempatan untuk melayani, karena memang semakin kemari saya melihat pelayanan itu sebetulnya lebih pada kepentingan kita daripada itu. Tuhan tidak butuh pelayanan kita, Pak. Saya yakin Tuhan tidak butuh dilayani. Tapi Tuhan mau dilayani, itu luar biasa. Dan karena gereja ini, Tuhan melalui gereja ini membuka kesempatan kita untuk melayani, ya kenapa tidak manfaatkan gitu. Atau dimanapun kita melayani, maksudnya kita bergereja dimanapun, gunakan waktu untuk melayani. Semakin kita melayani Tuhan, itu Tuhan melayani kita. Semakin kita melayani Tuhan, Tuhan melayani kita. Jadi makanya tadi saya katakan sebetulnya saya yang jauh lebih diuntungkan karena Tuhan melayani saya, menjaga kehidupan saya, memastikan step by step saya tetap
ada di dalam koridornya Tuhan itu tadi. Kalau kita tidak ada hubungan pelayanan dengan Tuhan, Tuhan itu kayak lari kemari ya. Kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita tidak melayani, kita larinya ke tempat lain. Itu kecenderungannya pasti akan seperti itu. Mungkin sebelum menutup, ada nggak ayat-ayat emas yang bisa disampaikan untuk teman-teman? Ayat emas. Saya teringat ayat yang pertama kali menggigit buat saya. Oh, iya. Yang menggigit buat saya. Itu dulu saya masih remaja mungkin. Di tempat ini. Saya duduk di situ yang akan firman waktu itu Pak Yakob. Dia membawa ayat di Yeremia 17 ya. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Bunyinya gini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Powerful ya. Powerful ya. Saya tidak ingat khotbahnya apa waktu itu, tapi ayat ini menggigit buat saya. Saya merasa saya cukup cerdas di sekolah segala macam, saya sering juara dan sebagainya. Tapi ayat ini nempeling saya. Bukan cuman jangan ya Dek, jangan ya Dek. Bukan seperti itu, ayat ini bunyinya enggak kayak gitu. Ayat ini bunyinya terkutuklah. Kaget loh, strong banget. Dan ya ini setiap kali sampai saat ini menghadapi masalah segala macam, ya ini menjadi di belakang kepala saya mengingatkan, kamu mau mengandalkan siapa sekarang? Kalau bukan Tuhan mau ngandalin siapa? Manusia, jangan lupa terkutuklah. Apa tuh ya? Terkutuk ya? Terkutuk. Langsung berarti terakhirnya terkutuk. Iya, oke. Jadi itu teman-teman, thank you so much untuk supportnya di podcast ini. Terima kasih banyak sekali lagi ke Arnold buat waktunya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa untuk lihat episode-episode berikutnya. Terima kasih. Saya Samuel Dimas, mohon pamit. Thank you so much Arnold. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih karena sudah menyaksikan podcast kesaksian kita. Podcast kesaksian kita ini adalah bagian dari pelayanan misi digital GKGA. Bagi siapapun yang ingin memberikan masukan atau input, ataupun ingin memberikan kesaksian-kesaksian juga as a living testimony, bisa kontak nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye.